Kata Nabi SAW, seorang wanita tidak akan bisa memenuhi hak Tuhannya. Tidak akan dianggap dia sebagai ahli ibadah dan diterima ibadahnya oleh Allah SWT sampai dia memenuhi hak. Dan kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Seorang yang diantara kalian laki-laki yang paling baik adalah tolok ukurnya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Baik, kita kerucutkan ke bahasan kita teman-teman sekalian. Tentang masalah wajibnya mematuhi suami di sini. Karena memang ada hadis Nabi SAW. Kita akan bermula dari hadis ini dulu. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim di nomor 1436. Di mana Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha, fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan alaiha hatta yarda anha." Ini dalil pondasi bahasan kita tentang haramnya seorang wanita menunda permintaan atau perintah suaminya. Bukan karena suami, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama bukan maksiat dia wajib patuhi. Selama dia tidak punya udzur dia wajib patuhi. Udzur itu kayak sakit, tidak dengar, ya. Misal ya, atau di luar kemampuan dia, memang dia tidak mampu untuk itu lain. Tapi selama dia mampu, dia keras kepala saja itu kena dalam ancaman ini. Kata Nabi SAW, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, maksud demi Allah. Tidak ada seorang pun dari suami yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu sang istri menolak, melainkan Allah yang ada di langit murka kepada sang istri sehingga sang suami meridhoinya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kita pernah jelaskan teman-teman, salah satu yang dihitung dosa besar kalau diikuti dengan ancaman. Ini ancamannya jelas. Ini bukan main-main, ukhti muslimah, dengarkan baik-baik. Ini bukan masalah khawatir mertua marah, orang tua marah, ya, atau sekedar hanya suami marah, atau mungkin tidak enak sama teman-teman, tapi risikonya berat. Kalau suami memanggil di ranjang, ini bahasa isyarat, sebagian ulama hadis mengatakan bisa karena kebutuhan biologis atau kebutuhan yang lain. Hanya untuk ditemani ngobrol, diajak teman makan misalnya, diajak keluar, masuk semua dalam makna ini. Lalu dia menolaknya tanpa udzur syar'i, maka zat Allah yang ada di atas langit sana marah pada si wanita ini sampai suaminya ridho. Ini berarti langsung koneksinya ini masalahnya sama Allah SWT. Ini bukan main-main. Tapi ingat, saya sudah ingatkan tadi di pembukaan kita, bukan dalil seperti ini ditunggangi oleh para suami. Loh, dengarin nih, hati-hati ya. Yang Allah murka loh, maka kau harus begini dan begitu. Ingat, kita pun harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan di atas kemampuan seseorang. Jangan istri lagi sakit, pokoknya saya tidak mau tahu. Kau harus masak buat saya. Kau harus tidur dengan saya. Ini orang lagi sakit. Mungkin merangkak aja susah misalnya. Atau orang lagi meriang, orang lagi sakit. Tidak seperti itu. Ya. Atau misalnya disuruh, apalagi kalau disuruh melanggar agama. Kan gitu. Seperti interaksi biologis nggak boleh pada saat haid misalnya di kemaluannya. Tapi dipaksa itu nggak boleh. Ya. Atau melalui dubur. Atau yang diharamkan dalam agama gitu ya. Itu tidak ada kewajiban wanita untuk mematuhinya. Kan itu. Atau dia misalnya disuruh menemani suaminya minum khamr sama-sama atau ke tempat yang haram, ini tidak. Atau disuruh buka hijab depan teman-temannya, ya, atau melayani teman-temannya misalnya laki-laki, sementara itu tidak boleh. Maka dia punya hak untuk menolak. Tapi selain daripada itu tidak ada urusannya. Karena sebagian wanita, semoga Allah berikan hidayah, memang karena egoisme aja, nggak mau, ya, jual mahal sama suaminya. Terlebih lagi kalau memang berteman sama setan-setan manusia ini, ya. Banyak teman-temannya dari setan manusia. Untuk apa kamu tunduk sama suamimu? Jangan terlalu dengar. Saya pernah dengar itu beberapa statement begitu ya.
nanti kita dihina, nanti segala macam. Padahal sebenarnya ini keliru. Teman-teman laki-laki sini coba tangkap secara rasional. Walaupun yang belum nikah. Saya lihat-lihat mukanya ini masih banyak belum nikah. Allahu alam tunggu apa gitu ya. Tapi kalau seandainya seseorang sudah menikah, antum pun belum menikah bisa memikirkan masalah itu. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu antum sudah atau tidak. Kalau saya melihat di saat saya menyuruh sesuatu istri saya, tolong buatin ini, tolong temani ini. Dan dia semuanya iya, baik misalnya. Atau bahkan mungkin dia mengalah, dia mendahulukan diri saya. Kalau saya pribadi yang muncul adalah tambahan rasa sayang dan perhatian. Saya tidak tahu kalau antum bagaimana. Ngangguk-ngangguk 2 atau 3 orang ini benar nggak? Tidak setuju, banyak yang nggak setuju. Mungkin mayoritasnya bujang, mungkin belum tahu barangkali. Pasti kita akan lebih perhatian, karena laki-laki itu punya sifat kepemimpinan. Pemimpin itu kapan dia dihormati, dimuliakan, yang terjadi dia akan royal. Iya kan? Sekarang sebagai contoh yang lain, saya pernah bilang sama istri saya begitu. Kalau saya duduk, saya tidak suruh itu. Tapi saya bilang, kalau seandainya saya duduk di sebuah kursi, kemudian kamu datang, kamu duduk di bawah. Saya tidak pernah suruh istri saya duduk di bawah. Alhamdulillah, suruh sama-sama. Tapi kalau kamu duduk di bawah, sebagai bentuk penghormatan kepada saya, yang terjadi di pikiran saya sebagai laki-laki, istri saya sangat menghormati saya. Muncul tambahan kasih sayang. Karena memang itu ada fitrah dalam jiwa laki-laki. Dan ini tidak bisa dibalik. Kenapa perempuan tidak jadi pemimpin? Karena mereka dominan perasaan. Kalau perempuan yang seperti itu, dia dulu di kursi, suaminya di bawah, dia nggak bilang tambah sayang. Saya sudah kuasai kamu. Beda. Nggak bisa. Sifat kepemimpinan itu beda. Makin dihormati, makin dimuliakan, makin menaungi. Itu yang ada. Makin orang membangkang dan pemimpin, makin dihancurkan. Ya, makin diserang. Yang begitu. Itu dasarnya kepemimpinan. Makanya semua pemimpin itu kalau dimuliakan, dihormati, makin dia loyal sama kita kan. Nah, itu. Makin loyal. Tapi kalau dibangkang, dibantah, nah itu makin masalah. Kan begitu. Nah seperti itu sifat dasar pemimpin. Nah itu yang harus diperhatikan. Tapi dalil ini sangat dahsyat teman-teman. Makanya setiap baca hadis-hadis seperti ini, dan saya selalu menyarankan semua istri baca ini. Dan ada seorang wanita datang kepada baginda Nabi SAW masih gadis, belum nikah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya nikah nanti, saya mau tahu kira-kira hak suami saya seperti apa sih besarnya. Apa kata Nabi SAW? Kalau dada suamimu terluka dan keluar nanah, dan kau bersihkan dengan lidahmu, bukan dengan tangan, itu belum bisa kau berikan haknya. Karena besarnya, agungnya hak suami itu. Kenapa? Kalau ayah seorang wanita berbuat baik dengan anaknya normal, darah dagingnya. Kalau seorang kakak buat baik sama adiknya, atau seorang adik laki-laki buat baik sama kakak perempuannya atau adik perempuannya, itu normal. Saudaranya, saudarinya. Ponakan sama tante, paman sama ponakan, normal kan gitu. Tapi kalau suami ini orang lain. Kita ini semua orang lain. Karena tidak boleh nikah sama mahram kan. Dia orang lain. Tiba-tiba setelah kita bersatu suami, harus memberikan makannya dia, minumnya dia, bajunya, semua dipenuhi kebutuhannya. Maka ini harus ada unsur timbal balik. Itulah kepatuhan dan pelayanan. Karena sudah dipenuhi semuanya. Kan begitu. Nah itu poinnya. Makanya harus hati-hati sekali. Sebagaimana juga kita sebagai laki-laki harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini tadinya dimuliakan di orang tuanya, jangan pindah ke tempat kita downgrade kualitasnya. Jangan. Dia sudah diberikan makanan yang kualitas A, ya sudah kita kasih juga yang kualitas A. Kalau perlu kita punya A+. Sehingga dia pindah ke rumah kita, dia merasa nyaman. Itu harusnya, kecuali kita tidak mampu, dari awal sudah kita bahasakan. Kemampuan saya tidak seperti ayahmu atau ayah anda ini, maka saya cuma mampu setiap bulan begini. Mungkin akan ada downgrade tentang atau turun sedikit kualitas dari makanan tempat tinggal. Apa disetujui? Udah setuju, alhamdulillah. Gitu kan? Yang jelas memuliakan wanita bagian daripada syariat. Sebagaimana di Haji Wada, Nabi SAW mengatakan,
Istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada semua kaum wanita. Ya, dan kata Nabi SAW, dicintakan dunia kalian kepadaku itu karena dua hal. Karena wanita dan wangi-wangian. Karena wanita dan wangi-wangian. Bahkan tambahan riwayat kata Nabi SAW, aku bisa sabar di makanan dan minum, aku tidak bisa sabar dengan kaum wanita. Maksudnya wanita memang ada disayangi, dilindungi dari ibu, dari tante, dari saudari, dari anak, dari istri. Semua ini memang mereka punya kedudukan di depan manusia tentunya, atau di depan kaum laki-laki. Kita kembali kepada wanita di sini, maka harus dipatuhi selama punya kemampuan. Yang paling baik adalah bagaimana kalau wanita mencontohi wanita terbaik di muka bumi ini dan juga di surga nanti. Khadijah radhiyallahu anha. Di antara hikmah kata ulama, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjodohkan Nabi SAW di awal dakwah, umur beliau 25 tahun, istrinya 40 tahun, beda 15 tahun. Kenapa tidak dari awal Allah nikahkan sama Aisyah, sama Hafsah yang masih muda-muda, yang mungkin lebih energik. Karena di awal dakwah dibutuhkan wanita dewasa, wanita yang sudah pengalaman dalam hidup. Itulah Khadijah. Khadijah 2 kali janda. Nabi SAW itu suami ketiga. Dan sudah punya, ya, tapi semua dua-dua suaminya meninggal dunia, ya, radhiyallahu anha. Dan pada saat melayani Nabi SAW luar biasa. Dia tidak menunggu Nabi SAW membahasakan. Walaupun kadang-kadang Nabi membahasakan hajatnya. Tapi saking pekahnya Khadijah dan menjadi istri yang soleha. Dan ini salah satu sebab yang kata Nabi SAW. Semua umumnya banyak laki-laki tersempurnakan akalnya. Dewasa sekali. Ya, dan hanya tersempurnakan dari wanita 4 orang. Dari sekian miliar wanita, cuma 4 ini yang sempurna. Disebutkan yang pertama Khadijah. Baru menyusul anaknya Fatimah. Baru Maryam, baru Asia. Urutannya kadang-kadang dalam riwayat berbeda-beda. Tapi Khadijah umumnya selalu disebutkan, ya, yang pertama. Salah satu sebabnya adalah memang orangnya sangat peka. Dia menikmati hidup dengan suaminya itu, dan dia jadikan itu sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita sampaikan riwayat bagaimana waktu Nabi SAW masuk ke dalam rumah dan Khadijah melihat kebutuhan beliau, sudah tahu dari raut wajah. Orang kalau cinta dan tulus itu tahu dari raut wajah suami, butuh makanan kah, letih kah, lagi sedih kah. Dia berbaur dengan suaminya sehingga membantu untuk mengeluarkan dari permasalahan. Maka langsung Khadijah pamit kepada Nabi SAW untuk ke belakang. Ternyata dia tidak bilang mau siapin makanan. Tapi dia sudah menyiapkan makanan kesukaan Nabi SAW. Karena itu Jibril datang. Kemudian mengatakan, hai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan kesukaanmu. Maka karena perbuatannya itu, sampaikan salam dari Allah. Allah langsung kirim salam dengan Khadijah. Sampaikan salam dariku. Dan sampaikan juga berita gembira, dia akan dapat istana di surga yang tidak ada kebisingan. Tidak ada keributan. Karena Khadijah gak pernah angkat suara depan suaminya. Gak pernah ribut, gak pernah apa-apa. Kita sudah tahu kisah yang masyhur. Bagaimana pada saat Nabi SAW pulang dari Gua Hira. Setelah menerima 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Beliau pulang dalam kondisi gemetar. Pertama kali kejadian dahsyat dalam hidupnya melihat malaikat Jibril dengan postur aslinya sebagai malaikat. Memenuhi langit. Beliau pulang gemetaran. Dan pada saat mengetuk pintu rumah Khadijah. Maka pertama waktu dibuka Khadijah melihat suaminya ketakutan. Dan pulang ini menjelang pagi. Semalaman tidak di rumah. Atau sudah berapa hari tinggal di Gua Hira. Gak ada kecurigaan. Khadijah dengan sangat tenang. Menunggu apa instruksi dari suaminya. Tidak ada kecurigaan. Lalu kemudian Nabi SAW mengucapkan satu kata. Zammiluni. 2 kali beliau ulangi Zammiluni. Surah Al-Muzammil. Orang yang berselimut itu diturun sebab ini. Maka Khadijah langsung mengambil selimut dan menyelimuti Nabi SAW. Tidak ngomong satu kata pun. Enggak tanya, ada apa ya Rasulullah? Belum jadi Nabi ya. Ada apa suamiku? Kenapa? Tidak ditanya sama sekali. Biarkan suaminya menceritakan. Karena orang masih dalam kondisi ya shock. Ya. Maka tenang. Setelah tenang baru Nabi SAW mengatakan, hai Khadijah, ceritanya begini. Ceritakan semuanya panjang lebar. Malam hari tiba-tiba ada cahaya. Ada orang datang saya tidak kenal. Tiba-tiba peluk saya dengan keras. Sampai roh saya mau keluar. Dan kemudian saya dilepas lalu mengatakan bacalah.
Saya bilang saya tidak bisa baca. Saya dipeluk lagi dengan keras sampai ruh saya rasa mau keluar. Lalu dia mengatakan bacalah. Saya mengatakan saya tidak bisa membaca sampai 3 kali. Yang keempat kali saya mengatakan apa yang harus saya baca. Lalu saya diajarkan ya bunyian atau betul-betul belum dikenal dengan ayat. Seperti ini. Kemudian saya pun turun dari gua dalam kondisi saya ketakutan karena itu tiba-tiba hilang tengah malam di gunung di gua Hira. Kemudian saya turun di bawah lalu saya tiba-tiba dipanggil suara mendengung dengan keras di langit. Mengatakan, hai Muhammad, waktu saya naikkan kepala saya di langit, semua langit dipenuhi oleh badan makhluk yang besar. Dia mengatakan, aku adalah Jibril, engkau adalah Rasulullah, 2 kali lalu kemudian dia hilang. Kira-kira teman-teman sekalian di masa itu tidak ada media. Di masa sekarang saja mungkin tidak masuk akal. Di masa itu apa yang akan dikatakan oleh orang? Mungkin orang banyak mendustakan mengatakan tidak masuk akal. Khadijah sekali lagi perannya luar biasa dengan sangat tenang. Dia mengatakan, hai suamiku, apakah engkau mengira engkau akan diganggu oleh syaitan? Karena yang begini di masa dulu orang tahu dari syaitan. Orang tidak pernah tahu ada malaikat segala macam. Ini dari syaitan. Tidak mungkin. Lalu disebutkan kebaikannya. Bukankah kau selalu silaturahim, kau membantu orang, kau menolong orang-orang, kau memberikan saran dan segala macam disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi SAW. Lalu untuk membesarkan hati suaminya lalu dia mengatakan, begini saja. Yang saya tahu di antara kerabat saya kata Khadijah ada seseorang yang faham benar tentang kasus-kasus seperti ini. Itu adalah Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta Nasrani yang memang sudah lama menunggu munculnya kenabian di Mekah. Maka dibawalah Nabi SAW lalu ceritakan, Nabi SAW cerita. Sehingga Nabi ini merasa pendampingnya ini mendampingi dia. Kalau antum sekarang pulang rumah malam-malam, tiba-tiba keringatan buka pintu. Kalau bukan wanita salihah ini, dari mana ini? Kemana aja? Habis jalan sama siapa? Ada simpanan siapa? Dan segala macam pertanyaan yang luar biasa gitu ya. Padahal sebenarnya tugas kita menjadi pasangan teman-teman adalah mendampingi. Bukan mengawasi. Ya. Jangan ubah status ini. Ya. Dampingi saja. Benar kita dukung, salah kita ingatkan, selesai. Tidak usah jadi pengawas. Usah mata-matain, cari tahu segala macam. Tidak penting, gak usah. Tugas kita jadi suami atau istri hanya sampai ajal datang kok. Tidak usah macam-macam, jangan buat PR. Gitu. Seperti saya pernah kasih contoh tuh, kasih kamera di mobil, curiga sana, kirim mata-mata di sana sih. Kenapa dari awal nikah sama laki-laki dan perempuan buruk sehingga harus begini PR-nya? Cari orang yang soleh dan soleh, ahli Al-Quran, ahli solat. Dia sudah tahu, dia jaga hubungannya dengan Allah. Jadi dia tahu yang mengawasi dan kita juga harus sadar ada malaikat yang Allah tugaskan untuk membantu dan mengawasi, bukan kita. Raqib ada, pengawas itu. Ya, mereka selalu menjaga itu. Jadi ini hadits yang pertama luar biasa. Kita ingatkan akhwat kita, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku di tangannya, tidak seorang pun suami yang mengajak istrinya ke ranjang, kemudian dia menolak di sini tanpa udzur syar'i, kecuali Allah yang ada di langit akan murka padanya sampai suaminya ridho. Makna ridho di sini bisa menerima. Jadi tidak cukup minta maaf ya, tapi dia bagaimana membuat suaminya ridho. Ridho itu berarti sudah menerima dan puas dia dengan itu. Begitu juga dengan dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Majah dan ini dihasankan oleh Syekh Albani. Di nomor 1515 oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Kata Nabi SAW, Walladhi nafsi biyadi, la tu'zil mar'atu, la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbaha. Saya ulangi. Walladhi nafsi biyadi, la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha, hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kata Nabi SAW, seorang wanita tidak akan bisa memenuhi hak Tuhannya. Tidak akan dianggap dia sebagai ahli ibadah dan diterima ibadahnya oleh Allah SWT sampai dia memenuhi hak suaminya. Ini hadis yang hasan. Ada hadis yang sahih yang lainnya. Ada 3 orang tidak akan pernah melewatin kepalanya. Baik amal wajib ataupun amal sunnah. Selain budak yang lari dari majikannya, juga dikatakan seorang istri yang suaminya murka padanya sampai dia ridho. Ya. Jadi percuma. Ada sebagian wanita
dia marah-marahan sama suaminya, tidak jelas masalahnya apa, kemudian dia pergi kamar anaknya lalu dia sholat tahajud. Enggak diterima. Enggak ada manfaatnya itu. Enggak akan lewat dari kepalanya. Bukan hanya sholat tahajud, sholat wajibnya pun tidak diterima. Sampai suaminya ridho. Jadi ini hubungannya luar biasa antara menjaga hubungan baik dengan pasangan hidup ini dengan hubungan dengan Allah SWT, hubungan dengan amal diterima. Ini gak main-main. Oleh karena itu, kalau memberikan hak saja ini, ya masuk dalamnya tidak boleh, menundanya apalagi juga masuk dalamnya juga perintah-perintah. Nah ini luar biasa ya. Jadi tidak akan dihitung seseorang itu, ya wanita memenuhi hak Tuhannya sampai dia memenuhi hak suaminya. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, falam ta'tihi, fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, di sini bahasa kiasan yang paling besar persentasenya adalah biologis. Tapi selain daripada itu juga bisa masuk dalamnya. Suami minta ditemanin, suami minta apalah yang kira-kira berhubungan dengan kebutuhan dia. Selama wanita itu datang. Dan satu hal yang sangat baik kalau istri coba mempelajari dan menekuni keterampilan wanita. Ya ini maaf saya pernah bahasakan ya. Keterampilan wanita yang dimiliki oleh para pelacur di sana, itu harusnya keterampilannya para istri. Mereka selalu pakai baju yang seksi, mereka selalu wangi, mereka selalu pintar merayu, mereka bisa mendengarkan. Kalau ada orang-orang laki-laki yang lagi pusing, stres, datang ke diskotik, datang ke karaoke, duduk sama perempuan ini sudah mendengarkan 1001 cerita dari laki-laki yang lain, dia kira ini baru dia pertama yang didengar. Kemudian dia ceritalah begini, perempuan itu, oh iya, oh maaf, terima, nanti gini sabar. Padahal sebenarnya sudah 1000 orang juga digituin sama dia gitu ya. Dia pikir sudah ini pahlawan dalam hidupnya. Karena burunya kadang-kadang dia ceraikan istrinya nikah sama orang seperti ini. Padahal sebenarnya bukan itu solusinya. Harusnya keterampilan seperti ini dimiliki oleh para istri. Saya masih bingung kenapa masih banyak istri yang tidak mau memakai baju yang seksi depan suaminya. Wangi-wangian, selalu bertutur kata yang baik, melayani dengan sempurna. Apa masalahnya? Gitu kan? Apa masalahnya gitu? Sementara memang ini bagian daripada agama. Ya. Bahasa di sini diajak diranjang semua yang berhubungan dengan masalah biologis. Ya penampilannya, ya memuaskannya dan segala macam rincian itu tidak usah lagi dibahas. Itu semuanya ada rentetannya. Termasuk dalam hadis yang sangat peka kata Nabi SAW. Kalau kalian pulang dari safar, jangan kalian pulang ke rumah sampai memberitahukan kepada para wanita atau istri. Agar mereka bisa menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Tetap harus dalam kondisi prima, benar, bersih baru sambut suaminya. Itu bagian daripada syariat, ya. Oleh karena itu harus hati-hati. Di sini yang dimaksud dengan makna dilaknat oleh malaikat di sini sampai pagi, artinya malaikat mendoakan bagi mereka sesuatu yang buruk, ya. Itu bahaya sekali. Karena dilaknat itu berarti diangkat keberkahan hidup, ya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, bagi wanita yang tidak mau menjalankan tugas ini masuk dalam istilah nusyuz. Satu kata tadi saya bilang, ya, syariat namanya nusyuz. Dan itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyudahun. Dan para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya. Tidak mau melayani suami, selalu bertutur kata kasar, keluar tanpa izin. Banyak hal yang dilanggar gitu ya. Tentu istri-istri seperti ini teman-teman sekalian Allah sudah ingatkan dalam ayat ini. Ya, fa'iduhun, ingatkan dulu. Ini gak boleh dalam Islam, begini segala macam. Kalau tidak mau dengar, ya dikatakan wahjuruhun, boikot mereka diranjang. Karena perempuan sama laki-laki berbeda. Kalau laki-laki kena dominan akal, kalau seandainya istri lagi sakit segala macam, maaf saya nggak bisa layani mas misalnya, mungkin kita masih bisa terima dengan mudah. Kalau perempuan berbeda karena dominan perasaan. Kapan dia dandan, dia sudah cantik, kemudian antum tidak sentuh, itu sensitif. Pikirannya kemana-mana karena dominan perasaan. Oleh karena itu kita ya boikot diranjang ini tanpa biologis itu berpengaruh pada pendidikannya. Makanya Allah suruh setelah ingatkan baby tidak mau maka diboikot di biologis. Kalau tidak mau juga maka fadribuhun, boleh dipukul tapi pukulan tidak berbekas. Kata Nabi SAW jauhi wajah, jauhi menjelek-jelekkan. Sebagian ulama mengatakan menggunakan
kayu siwak ya atau jari telunjuk. Tidak mau juga sudah istikharakan atau tinggalkan ganti wanita lain yang sebagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya atau berkata pada anaknya Ismail alaihissalam pada saat Nabi Ibrahim datang dan bertanya pada istri Ismail yang pertama bagaimana kehidupannya, semua yang ada adalah keluhan, tidak ada syukurnya. Maka kata Nabi Ibrahim AS, kalau suaminya pulang Ismail sampaikan, ada seorang tamu bernama Ibrahim dan sampaikan agar dia mengganti tiang pintu rumahnya. Maka waktu Ismail pulang dari safar dan datang ketemu istrinya, lalu dia tanya, ada tamu gak datang? Kata istrinya, ada seseorang yang bernama Ibrahim, dia belum tahu itu mertuanya. Karena tidak ada kamera, tidak ada foto, orang tidak tahu wajahnya. Maka kata Ismail, apa pesannya? Pesannya agar engkau mengganti tiang pintu rumahmu. Kata Ismail, itu adalah ayahku Ibrahim dan dia adalah seorang nabi dan dia memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Maka diceraikanlah. Karena wanita yang menghabiskan umur kita pada hal yang tidak bisa kita lakukan ketaatan kepada Allah, ya sudah ditinggalkan. Sebagaimana juga wanita sama ya. Kalau mendapati suami yang tidak sholat, selalu KDRT, tidak memberikan nafkah, ya untuk apa berlama-lama sama orang seperti ini? Sudah ajukan perceraian dan insya Allah bangun rumah tangga yang baru dengan orang-orang yang soleh. Nah seperti itulah. Sebaliknya ya, kalau ada wanita yang justru patuh, ini punya kelebihan yang luar biasa. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di nomor 364 dan ini berbunyi, kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawju anha radin dakhalat jannah. Istri manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridho, maka dia pasti masuk dalam surga. Berarti ada jaminan surga bagi keadaan ya wanita yang meninggal sementara suaminya ridho. Nah seperti itulah ya. Dan bagi laki-laki memang kita juga disuruh, ini sebagai penutup ya. Selain perempuan yang wanita saleh dapat surga kalau baik, kita pun sebagai laki-laki bisa mengejar surga dari istri kita ya. Sebagaimana Allah mengatakan wa ashirhunna bil ma'ruf, gauli mereka dengan cara-cara yang baik. Tetap kita ingatkan dengan cara yang baik, kita berikan nafkah yang terbaik, kita berikan tempat tinggal yang terbaik. Dan kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Seorang yang diantara kalian laki-laki yang paling baik adalah tolok ukurnya yang paling baik dengan keluarganya atau istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan tentu kalau kita ingin bahas ini cukup banyak sekali yang berhubungan dengan masalah, tapi intinya tidak boleh menunda perintah suami selama bukan maksiat kepada Allah SWT. Dan kalau maksiat kita tinggalkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada yang ma'ruf atau yang dibolehkan. Allahu a'lam. Semoga Allah memberkahi majelis kita dan Allah jadikan ini bermanfaat dan mudahkan kita untuk mengamalkan. Dan semoga semua yang hadir, offline ataupun online, dipenuhi semua hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.